Jamaah rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah berkata, ibadah terdapat 3 derajat, 3 kedudukan, 3 tingkatan. Yang pertama, ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tujuan ingin dapat keuntungan dunia dan akhirat, ingin sehat badannya, berkah rezekinya, mudah urusannya, dan seterusnya. Dan dia berharap mendapatkan surga dan nikmat-nikmat surga, dan dia berharap dijauhkan dari api neraka. Ini adalah tingkatan ibadah umum. Oleh karenanya mereka menyebutkan untuk ibadah khusus disebut dengan istilah ibadah. Dan yang kedua, ada ibadah tingkatan khusus, bukan umum. Ialah orang yang beribadah dengan tujuan tidak mengharapkan dunia, tetapi mengharapkan akhirat semata. Dia tidak peduli keuntungan di dunia, yang penting dia mendapatkan keuntungan di akhirat dengan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan mereka menyebut dengan istilah ubudiyah, bukan ibadah tapi ubudiyah. Dan yang terakhir, ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak mengharapkan keuntungan dunia dan juga tidak mengharapkan keuntungan akhirat, tetapi murni hanya untuk Allah semata. Hanya Allah semata, mengharap keridhoannya, rindu kepadanya, cinta kepadanya. Dan inilah disebut dengan derajat khususul khusus. Mereka menyebutnya dengan istilah ubudah. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Ibadah untuk umum, ubudiyah untuk khusus, ubudah untuk kalangan khususul khusus. Tinggal kita lihat di posisi manakah kita berada, ibadah, ubudiyah, atau ubudah. Oleh karenanya derajat paling tinggi ialah ketika orang beribadah kepada Allah Ta'ala hanya mengharapkan ridhonya semata, tidak takut neraka, tidak ingin ke surga, tetapi murni hanya untuk Allah semata. Dan ternyata inilah keridhaan yang paling besar. Surga ataupun neraka tidak bisa mengalahkan keridhaan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran At-Taubah ayat 72 yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah janjikan kepada orang mukmin, laki dan perempuan, bahwasanya mereka akan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Allah berikan kepada mereka tempat tinggal yang baik. Diriwayatkan di surga ada tempat tinggal yang semuanya dari emas, ada juga yang dari perak, ada juga tempat tinggal yang tidak bisa dilihat dari luar kecuali kita masuk ke dalamnya, dan tidak bisa dilihat dari dalam terkecuali bisa dilihat dari luar, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ini semua Allah katakan ini tidak seberapa. Ridwanullah akbar, ridhonya Allah lebih besar daripada itu. Oleh karenanya tanamkan dalam diri kita setiap ibadah kita, baik yang wajib, yang sunnah, niatkan murni karena Allah semata. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Diriwayatkan dari Anas, dari Malik, bahwasanya
Allah Ta'ala akan bertanya kepada penghuni surga. Kata Allah, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Mereka menjawab, labbaik ya Rabbana wa sa'daik. Kata Allah, araditum, apakah kalian puas dengan pemberianku? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak puas ya Rabbana, sementara engkau telah memberikan pemberian yang tidak pernah diberikan oleh siapapun. Lalu apa kata Allah? Ala u'tika bi'afdala minha, maukah aku berikan kepada kalian sesuatu pemberian yang lebih baik daripada itu? Apa kata Allah? Uhillu alaikum ridwani, aku halalkan atas kalian keridhoanku, maka selamanya kalian tidak akan mendapat murkaku. Subhanallah, itulah yang kita cari selama ini, ridhonya Allah Ta'ala. Meskipun ada orang yang sepanjang hidupnya kafir, maksiat, tapi Allah ridho, itu lebih baik daripada orang yang beriman sepanjang hidupnya, kemudian dia taat kepadanya, tapi Allah murka kepadanya. Boleh jadi sekarang kita beriman, tetapi detik-detik kita meninggal dunia, Allah cabut iman kita hingga kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan boleh jadi ada orang sepanjang hidup kafir, ahli maksiat, tetapi di akhir hayatnya Allah tanamkan iman dalam hatinya sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kembali kepada Allah Ta'ala, semua kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya cari ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimanakah cara mencarinya? Banyak. Bisa dengan iman kita, bisa dengan amal kita, bisa dengan meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi hati-hati, iman kita, amal kita dan sebagainya, ada sesuatu yang mungkin bisa menghalanginya, mungkin bisa menghapusnya. Oleh karenanya sekali lagi, tanamkan dalam diri kita murni karena Allah Ta'ala semata. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada seseorang yang mengorbankan dirinya demi untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan ulama yang lainnya bahwa ayat ini turun kepada seorang sahabat muhajir yang bernama Suhaib bin Sinan al-Rumi. Ketika beliau Islam di kota Mekah, beliau berniat hijrah ke Madinah dan membuat semua harta bendanya. Akan tetapi beliau dihalangi oleh orang-orang musyrik Mekah. Mereka berkata, jika engkau pergi tanpa harta, kami lepaskan. Tapi jika kau pergi dengan harta, kami akan tahan. Akhirnya beliau demi cari ridha Allah Ta'ala dikorbankan harta segitu banyaknya demi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Sampai di Mekah, para sahabat Umar bin Khattab, mereka menyambutnya dan berkata, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, alangkah beruntungnya Suhaib dalam perniagaannya. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, wahiba Suhaibun 2 kali, sungguh beruntung Suhaib dalam perniagaannya. Dan beliau berkata, kata beliau, ini tidak ada apa-apanya selain ridhonya Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, ridha Allah itu yang kita cari selama ini. Dan terakhir jemaah sekalian, ada sebuah zikir dari Tirmidzi bahwasanya
beliau dapat riwayat dari Thauban, pelayan Nabi. Hadis ini hasan. Sahabat berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya setiap sore, maka wajib bagi Allah untuk memberikan ridhonya kepadanya pada hari kiamat. Baca setiap sore 3